Hai semua, selamat datang di belakang kosan kami. Ini dia si embung, yang biasanya cuma jadi markas besar nyamuk-nyamuk kebun. Tapi jangan salah, target kita malam ini bukan nyamuk, tapi ikan bawal. Ini nih, salah satu survival skill anak kos kalau kantong lagi tipis. Ikutin perjalanan kami, cari lauk gratis di alam. Ketemu lagi denganku, Cukpon, si anak desa yang lagi merantau. Belum kita lihat aksi mancing tengah malamnya, kalian harus tahu dulu nih latar belakang misi rahasia ini apa. Ini adalah cerita klasik yang pasti dialamin sama anak kos di mana-mana. Kalau kantong kering, kita punya banyak cara kok biar tetap bisa makan enak dan sehat selain berkebun. Karena lihat alam sekitar kosan yang gratis ini masih sayang untuk disia-siakan, kami pun memutuskan untuk ronda di pinggir embung ini dengan satu tujuan, pantang pulang sebelum dapat ikan. Aku juga lihat ini sebagai kesempatan buat melatih tangan yang sudah lama nggak pegang pancing, dan yang pasti buat dokumentasi biar kalian pada tahu kalau kami ini anak-anak kos yang kreatif dan penuh solusi. Sekitar jam 1 malam operasi dimulai. Kita berangkat menuju lokasi. Ini adalah misi pembebasan makanan versi kami. Sesampainya di lokasi, persiapan langsung dimulai. Sebentar. Coba lihat teman, kami menemukan bangkai ikan sapu-sapu. Mungkin sisa pemancing sore tadi. Suara motor di jalanan perlahan menghilang. Petanda dunia sudah terlelap, tapi petualangan kita baru dimulai. Perjalanan dari kos cuma 10 menit, tapi karena lokasinya yang cukup rawan, beberapa titik perjalanan harus ekstra hati-hati. Misi kecil ini dijalankan bareng Samiaji, Vincent, Bagus, dan tentunya beberapa kawan-kawan lain yang sama-sama lagi kere. Vincent masih berkutat dengan kail-kail mungil itu yang susah dipasang. Dalam kesunyian ini, obrolan Reg pun mulai mengalir dari cerita masa lalu yang gak jelas sampai impian dan rencana hidup yang masih abstrak. Semua keluar bagai air dari keran bocor. Semakin lama duduk, jantungku berdebar makin kencang, nunggu tarikan pertama. Dan ternyata gak perlu lama, strike, teriak Samiaji dengan wajah yang bersinar. Dia langsung bergerak gesit, mencopot mata kail dari mulut ikan dan mengganti umpan yang baru. Strike pertama cuman kita kasih lihat, anjay. Langsung dudukan penerbangan so. Aku suara ngombe. Vincent cuma bisa menatap sambil tetap berperang dengan kail pancingnya dan mulai bosan. Kali ini dia ambil bagian, melempar joran, dan akhirnya dapat juga. Wajah Vincent langsung berubah, bersinar seperti lampu bilet. Semua keresahan hilang sejenak. Proses mancing terus berlanjut dan hasil tangkapan pun mulai terlihat. Waktu berjalan cepat, sudah hampir 4 jam kita di sini. Alhamdulillah, hasilnya di luar ekspektasi. Cukup untuk makan kita bertujuh besok.
Setelah ikannya bersih, sekarang giliranku memasak. Rencananya ikan-ikan ini akan kita goreng dengan bumbu kuning. Bumbu kuningnya aku racik dari rempah-rempah alami. Masakan ibu di kampung dulu tanpa MSG atau penyedap rasa. Ikan dibaluri bumbu merata, lalu digoreng hingga kering sempurna. Sambil menunggu, aku siapkan pendamping wajib sambal terasi sampai lembut. Aroma harum mulai memenuhi seluruh sudut. Inilah perjalanan panjang dari embung ke meja makan. Bukti nyata bahwa anak kos juga bisa mandiri dan berdaya. Nggak perlu mengandalkan kiriman dari orang tua untuk menyempurnakan hidangan. Kami siapkan nasi hangat yang baru matang. Akhirnya, momen yang ditunggu-tunggu tiba. Makan besar. Kami terlalu lahap, sampai-sampai lupa mengabadikan momen makan. Yang penting perut kenyang dan hati senang. Tertawa bercerita menikmati hasil kerja sama sendiri. Bahagia itu sederhana. Pada detik-detik seperti ini aku tersadar betapa berharganya hal-hal kecil. Bukan uang yang melimpah yang membuat kita bahagia, tapi usaha bersama dan kebersamaan saat menikmatinya. Karena dalam merantau, teman adalah keluarga kedua. Anak desa yang merantau punya cerita dan filosofinya sendiri. Kami sadar hidup tak selalu mudah dan berjalan seperti yang kita rencanakan. Selama masih ada kemauan dan usaha, pasti selalu ada jalan. Malam semakin larut, tapi semangat kami belum padam. Meski besok harus kembali ke rutinitas yang melelahkan, momen malam ini akan menjadi kenangan manis yang selalu hangat diingatan. Akhirnya setelah makan sampai benar-benar puas, rasa syukur itu datang dengan sendirinya. Perjuangan tengah malam ini berbuah menjadi kebahagiaan yang sederhana namun bermakna. Di kosan yang sederhana ini, kami belajar arti mandiri yang sebenarnya. Bukan tentang tidak membutuhkan orang lain, tapi tentang mampu mengelola diri dan situasi dengan apa yang ada. Menciptakan kehangatan di tengah dinginnya kota. Ini adalah satu episode kecil dari petualangan merantau, tapi pasti akan selalu terkenang. Inilah secuil kisah anak rantau, di mana suka dan duka ditanggung bersama, dibekali semangat gotong royong dari kampung halaman untuk menghadapi kerasnya kehidupan di kota orang. Merantau bagaimanapun bukan sekedar untuk mencari kekayaan, tapi lebih tentang belajar mandiri dengan cara kita sendiri. Dokumentasi sederhana dari kami, anak-anak desa yang sedang belajar hidup di kota. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Salam hangat dari anak kampung di perantauan.